Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Alikta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Al berharap hari ini semua anak-anak dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran. Anak-anak, dalam pembelajaran hari ini, Bu Al akan membacakan 2 buah dongeng. Dongeng pertama berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan, yang juga bisa kalian baca di buku paket halaman 17-19. Kemudian, cerita kedua berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun yang bisa dibaca pada buku tematik tema 7 halaman 45-46. Nah, setelah Bu Al membacakan cerita ini, Bu Al harap kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan teks bacaan untuk menunjukkan bahwa kalian benar-benar memahami isi cerita yang kalian baca. Sekarang silakan buka buku paket tema 7. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri." Tikus berkata, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan cerita yang Bu Al bacakan? Nah, setelah kalian mendengar dan membaca cerita mengenai kecerdikan, menumbuhkan kebaikan, jawablah pertanyaan pada buku kegiatan belajarmu halaman 5. Ada 5 pertanyaan yang Bu Al minta kalian jawab.
Yang pertama, mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Yang kedua, tikus berbicara kepada ular. Jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah... Kemudian yang ketiga, ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa. Nomor 4, ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan ular? Nomor terakhir, setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Nah, kalian sudah tahu semua jawabannya, bukan? Silakan kerjakan. Nah, setelah kalian mengerjakan, Bu Al akan membacakan sebuah cerita lagi yang bisa kalian baca di buku paket halaman 45 sampai dengan 46. Nah, judulnya adalah Bebek Selalu Hidup Rukun. Dengarkan baik-baik ya. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dari kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, anak-anak. Bagaimana cerita kedua yang Bu Al bacakan? Menarik bukan? Nah, setelah kalian mendengarkan cerita dari Bu Alikta harap kalian bisa mengerjakan soal yang ada pada halaman 5 di buku kegiatan Sismangum. Yang nomor 1, siapakah tokoh dalam cerita Bebek Selalu Hidup Rukun? Nomor 2, Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah titik-titik. Nomor 3, Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan siapa? Nomor 4, bebek tidak mau bertengkar karena mereka. Nomor 5, Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu. Nomor 6, Cerpelai tidak pernah pergi ke pemukiman bebek karena apa? Nah, jawablah soal-soal yang ada di buku kegiatan siswamu halaman 5 ya anak-anak, sebagai tanda kalian sudah benar-benar memahami isi cerita pada teks bacaan ini. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.